Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Tentu saja edisi kali ini pada Rabu 9 Maret 2022 kita kembali dalam program Bincang Otomotif. Nah, tentu saja edisi kali ini juga Tribun Timur telah mengundang teman-teman dari JKOC, di mana nanti hari ini tema kita juga telah dirangkum. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan teman-teman JKOC on Tour Mandalika dan Bali. Wow, keren sekali ya. Tapi hari ini kayaknya Kinan cantik sendirian ya. Karena saya dikelilingi oleh lelaki-lelaki tampan. Nah, untuk itu hari ini para lelaki ini masih menggunakan masker karena hari ini kita juga masih menjaga protokol kesehatan. Tapi kita akan berkenalan ya dengan satu persatu narasumber kita yang juga hari ini merupakan member dari JKOC yang nantinya akan tur di Mandalika dan juga Bali. Oke, baik, yang pertama mungkin saya mau menyapa dulu yang di samping saya ada Bapak Yudi. Nah, Bapak Yudi boleh dibuka dulu maskernya biar Tribuners tahu nih. Tapi kayaknya kalau Pak Yudi udah terkenal ya di mana-mana. Oke, Pak Yudi ini selaku penasehat JK Owners Celebers JKOC. Nah, di samping Pak Yudi, saya juga mau menyapa ini nih ketua panitianya Tur Mandalika Bali. Oke, saya mau menyapa ada Pak Tediani Stara. Assalamualaikum dan selamat sore Pak Tedi. Selamat sore, waalaikumsalam. Oke, buka dulu dong maskernya. Oke, wow, biar bisa dilihat juga. Nah, di samping Pak Tedi, tentu saja biasanya ketua selalu berdampingan dengan Sekretaris Jenderalnya. Saya menyapa juga ada Pak Yudi, salah nih, ada Pak Randy Juniardi selaku Sekjen JKOC. Assalamualaikum dan selamat sore Kak Randy. Boleh dibuka dong maskernya biar ya izin buka masker. Tampan-tampan ya semua. Iyalah, Kinan cantik sendiri di sini. Cantik nggak? Cantik. Butuh pengakuan nih. Oke. Baik, apa kabar Tak ini semua tiga-tiganya? Gimana kabarnya dari Pak Yudi dulu? Alhamdulillah sehat dan ya semangat. Oke. Untuk Pak Tedi nih? Ya, alhamdulillah saat ini kami sehat-sehat dan tetap semangat dalam persiapan untuk JKOC on Tour Mandalika Bali. Oke, kelihatan ya ketua panitia ini sangat mewakili kami semua sehat dan semoga teman-teman panitia yang lain selalu sehat ya Pak. Ya, amin. Menyambut keberangkatannya nanti ini dalam persiapan. Nah, Pak Sekjen, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yang sehat selalu. Sehat selalu. Tapi hari ini sudah olahraga semua? Ya. Sudah. Kayaknya lebih sibuk ngurusin mobil ya. Iya. Ngurusin keberangkatan. Akhir-akhir ini mobil terus yang diurus. Pekerjaan malah dikesampingkan. Tapi ya itulah. Kesenangan ya. Iya, hobi. Baik, sebelum kita berbincang satu persatu nanti kita gali juga nih. Kenapa sih mereka juga tertarik dalam dunia otomotif? Tapi nanti itu kita kembali di segmen berikutnya. Saya pertama dulu teman-teman ya. Bahkan Kinan hari ini juga cuman mengetahui bahwa JKOC itu komunitas Jeep. Tapi kita sebenarnya kurang tahu juga ya mengenai profil atau juga backgroundnya. Mungkin Pak Yudi selaku penasehat boleh menjelaskan sedikit nih mengenai keberadaan JKOC khususnya mungkin di Kota Makassar. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, khususnya Tribuners. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya JKOC itu adalah singkatan daripada JK Owners Celebers yang merupakan organisasi otomotif mandiri independen. JK itu sendiri memang kalau kita ya dalam konteks bahasa mungkin itu ada kesamaan ya dengan di luar daripada komunitas ini sendiri, tapi sesungguhnya JK itu adalah autentifikasi daripada produk Jeep Wrangler, produsen mobil yang bermerek Jeep itu di dunia. Jadi JK itu sebenarnya bukan singkatan dan bukan plesetan, tetapi itu kode ya? Autentifikasi. Jadi secara histori sebelum JK juga kita mengenal FG. Gila, ada kalau di merek lain XG, kemudian ada XG, CG. Pokoknya GG ya, sebagai Jeep. Ya, jadi J adalah itu Jeep. Nah, itu sebenarnya autentifikasi internasional atas produk brand itu sendiri. Kemudian JK Owners itu adalah klub yang tidak sengaja sebenarnya digunakan sebagai title hampir seluruh klub-klub mobil di seluruh dunia yang menggunakan Jeep Wrangler. Katakanlah JK Owners Toronto, JK Owners Meksiko, itu di sana itu banyak.
Nah di Indonesia pun juga bukan ikut-ikutan, tetapi memang itu merupakan representatif terhadap brand ini, karena brand ini merupakan pride bagi para teman-teman yang memiliki itu, sehingga antara brand dengan karakter itu sulit dipisahkan, sehingga memang title ini mungkin lebih merepresentasikan antara produk dan karakter sendiri pribadinya para pengguna itu. Jadi JK Owner Labels itu di Indonesia pertama juga muncul JKOI, JK Owner Indonesia, itu ada di Jakarta, kemudian bersimbiosis, akhirnya juga terafiliasi dengan yang ada di daerah. Nah kalau di Sulawesi kita menggunakan Celebes, menggunakan taman Celebes di belakangnya biar lebih lebih ternaturalisasi dengan lokalisnya gitu, sehingga Celebes itu juga merupakan identitas kita secara wilayah untuk menginternasionalkan Sulawesi, katakanlah begitu ya, melalui identitas ini. Sehingga JK Owner Celebes adalah perkumpulan para pemilik, pecinta dan pengguna Jeep Wrangler dalam suatu wadah dengan title itu JK Owner Celebes, yang secara hukum sebenarnya komunitas ini juga dilandaskan dengan itu. Jadi ada ART juga, ada akta notaris dan lain-lain. Dan sehingga juga punya administratif yang lebih jelas. Jadi organisasi itu kita punya legalitas ya. Bank sendiri, ada rekening sendiri dengan title yang sama, dengan badan hukum yang sama. Kemudian kita mencitrakan dengan identitas logo yang kita seragamkan untuk gunakan. Kira-kira gitu. Baik, lengkap banget. Terima kasih banyak untuk Pak Yudi. Nah, saya mau berkunjung lagi nih ke tetangga sebelah, tetangga sebelah, ke Pak Randy selaku Sekjen. Tapi kayaknya hari ini kurang juga ya, karena Pak Ketua mungkin belum bisa membersamai kita ya. Iya, Pak Ketua titip salam. Tidak sempat macam daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan ada di Sulsel ya berarti? Iya, bukan, bahkan ada yang Sulawesi Barat yang gabung. Sampai di luar Sulawesi, Sulawesi Tengah. Jadi kita pakai identik JK Owner Celebes. Jadi untuk sementara satu-satunya di Pulau Sulawesi itu hanya JK Owner Celebes. Mantep ya. Sementara waktu mewakili pulau. Mewakili pulau Sulawesi ya. Karena kalau kita bahasnya Sulsel, padahal ada teman-teman dari Sulawesi Barat juga. Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi Tenggara pun ada. Daerah-daerah Kendari berarti ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin saya sebelum membahas mengenai persiapan Mandalika Bali ini, saya lanjut lagi ke Pak Sekjen. Pak Randy, sampai sekarang udah berapa nih jumlah membernya se-Pulau Sulawesi? Kita ada kurang lebih 100 unit yang sudah terregister. 100 unit ya dari seluruh Pulau Sulawesi ini yang telah menjadi member kami dari mulai tahun 2013 sampai 2022 ini. Berarti udah cukup tua juga ya JKOC ini. 8 tahun. Bukan anak baru lagi ya. Sudah 8 tahun. Seratusan itu sebenarnya masih ada yang belum terregister. Jadi yang dimaksud sama Sekjen itu lebih yang sudah terregister. Oh, berarti mereka ada yang masuk juga tapi tidak semuanya menjadi member resmi mungkin ya. Cuman di grup kami itu sudah ada yang masuk tapi belum terregister. Oke, baik. Nah, nanti tahan dulu Pak Randy, nanti kita bahas juga gimana sih caranya menjadi member resmi. Ini kayaknya orang-orang pada kepo juga. Saya mau balik dulu nih sesuai dengan tema kita. Saya mau menyapa Pak Ketua Panitia nih, ada Pak Teddy. Pak Teddy, gimana, masih semangat diantara dijepit oleh penasihat dan Pak Sekjen ini? Nah, ini hari ini kan juga kabarnya ya, bukan kabarnya lagi, tapi memang sudah persiapan ya untuk touring ya, apa sih? Tur ya, udah bener ya. Untuk persiapan tur ke Mandalika dan Bali, itu sampai saat ini sudah berapa persentasi persiapannya Pak? Jadi kalau untuk persiapan, jadi dari JKOC on Tour Mandalika Bali ini, kita kurang lebih sudah 90% persiapan. Udah siap banget ya? Sudah siap banget. Mungkin 10%-nya sisa pakaian ya? Betul. Persiapan style. Ya, prepare kebutuhan-kebutuhan nantinya yang akan dibutuhkan pada saat pelaksanaan tur ke Mandalika. Jadi diantaranya itu persiapan kita mengenai penginapan di daerah tujuan nanti, di rute yang akan kita lalui, kemudian persiapan tiket dari para peserta, kemudian pengiriman unit kendaraan para peserta touring nanti, dan juga beberapa spot-spot destinasi wisata yang akan kami kunjungi nantinya di rute touring kita, seperti itu. Nah, jadi fixnya ini tanggal keberangkatannya kapan Pak? Untuk pelaksanaan kegiatan kita, kita mulainya efektifnya itu di tanggal 17.
17 Maret 2022 ya? Dan akan berakhir di tanggal 23 Maret 2022. Tetapi sebelumnya itu kita ada persiapan-persiapan dan salah satunya adalah kegiatan seremoni kick off Star Tour Mandalika yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret. Jadi itu pelaksanaannya kita akan dilaksanakan di salah satu tempat yang kita sudah sepakati bersama dengan para peserta dan akan dihadiri oleh beberapa pejabat-pejabat untuk acara pelepasan atau star pelepasan secara resmi juga ya. Betul. Pelepasan secara resmi untuk dimulainya kegiatan kita nantinya seperti itu. Nah ini jadi yang sampai sekarang yang menjadi pendaftar resmi atau nanti peserta yang akan berangkat sudah berapa banyak? Untuk jumlah peserta, jadi adalah itu dari member-member JK Honor Celebes ya. Peserta itu ada 21 unit peserta. Jadi 21 kendaraan JK, Jeep Wrangler yang akan kita kirim nantinya ke luar Pulau Sulawesi untuk kegiatan tur kita. Dan ada beberapa unit kendaraan yang akan membackup kita dalam pelaksanaan touring seperti kendaraan dari mekanik, kemudian ada juga dari dokumenter seperti itu. Jadi pelaksanaan kita nanti kegiatan itu kurang lebih 7 hari. Kita mulai startnya dari Makassar di hari pertama, kemudian 2 malam kita berada di Pulau Lombok nantinya. Di Pulau Lombok itu ya kita akan nanti ikut dalam event internasional. Akan menyaksikan kegiatan MotoGP Mandalika. Yang akan dilaksanakan. Jangan sampai tujuannya memang ke Mandalika nonton MotoGP dulu ya. Salah satunya itu. Jadi memang event kita ini itu programnya diantaranya itu untuk membangkitkan atau menggairahkan pariwisata juga. Betul. Kemudian adalah bagian dari kegiatan tahunan kita dari organisasi JK Honor Celebes. Jadi kurang lebih 2-3 bulan itu kita lakukan kegiatan tour bersama dengan teman-teman. Ya salah satunya kembali ke poin pertama tadi itu yang paling utama, membuka informasi, memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat, apalagi dengan kekhawatiran pandemi sekarang. Betul. Kita juga yakin bahwa dengan kita ketat protokol kesehatan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali ke tempat kita ya tanpa kurang satu apapun. Amin. Dan sehat-sehat ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Ketupat. Nah, saya kembali ke Pak Yudi selaku penasehat. Tadi Kinan sudah mendengar juga nih beberapa persiapan dan program-program kegiatan yang nantinya jadi rangkaian acara juga di sana. Sebenarnya kalau untuk Pak Yudi sendiri melihat kegiatan ini ada sasaran kegiatan juga nggak nanti atau sasaran program nggak nanti? Ya. Sasaran program sebenarnya memang kita lebih, ya ada 2 ya, ada internal ada juga eksternal yang kita kemudian sebut sebagai program sosial. Jadi kita hobi jalan, teman-teman hobi makan, hobi shopping, gitulah lancong lah ya. Nah, campur ya. Terus juga setelah diskusi panjang lama, akhirnya ini jadi program reguler per 2 bulan seperti tadi Om Teddy sampaikan. Itu dia memang kita mengunjungi objek wisata dengan itinerary yang berbeda. Nah, sasarannya itu tadi menumbuhkan ekonomi sosial melalui aktivitas pergerakan kami. Kemudian yang kedua juga organisasi ini perlu keberlangsungan sehingga dibutuhkan aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa menumbuhkan solidaritas, kemudian kebersamaan yang lebih erat sehingga organisasi itu lebih kukuh gitu. Nah, terus paling penting kita output daripada event tour itu setiap waktu adalah membuat konten viral sebetulnya di dalam minimal dalam lingkungan organisasi yang sama. Jadi kita mencari satu konten sekiranya itu bisa menjadi isu besar. Kemudian isu itu terkonek dengan isu-isu yang beredar di luar kami dan kemudian menjadi topik yang sama. Let's say contoh Mandalika, sekarang ini orang terfokus tuh semua ke sana. Lagi viral ya. Lagi viral. Nah, ini menarik buat kita. Tapi bukan sekedar cari sensasi, tapi memang sebagian besar kita juga suka. Kita punya mobil tapi kita suka dengan motor dan itu juga punya histori dan ini juga merupakan sebuah
olahraga, entertainment, sehingga pas aja, sehingga konten ini juga cocok gitu. Jadi teman-teman butuh eksistensi tapi melalui aktivasi, tetapi tidak lepas daripada memberikan dampak sosial, yaitu mungkin ekonomi pariwisata kecil-kecilnya seperti itu. Ada feedback juga ke masyarakat pastinya yang ada. Yang teman-teman dari JKOC buat nanti ke depannya pasti. Iya. Sekalipun mungkin memang itu hobi ya. Iya. Nggak bisa dipungkirin ya. Terus ada tambahan juga kalau dalam setiap perjalanan teman-teman itu biasanya sebelum dan atau pada saat atau selesai kita biasanya melakukan donasi di sosial. Ya, jadi baik pemberian bantuan bentuknya apa, tetapi itu memang merupakan satu rangkaian daripada JKOC on Tour sendiri. Jadi donasi. Kemudian juga yang kedua ada namanya JKOC Award. Itu kita berikan penghargaan khusus kepada pelaku jasa wisata. Katakanlah misalnya fotografer lokal, kemudian pemandu wisata lokal, kemudian juga pelaku jasa seni, penari, kemudian karya seni, katakanlah craftsman, pengrajin cenderamata, pelukis dan lain-lain. Itu biasanya pada saat kita mau meninggalkan lokasi itu kita berikan mereka semacam penghargaan, piagam bahwa terima kasih Anda sudah berkarya untuk Indonesia dan sudah memberikan kontribusi minimal sama JKO hari ini. JKO saya senang di lokasi ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kita hadir itu selalu memberikan apresiasi, tujuannya untuk menyalurkan semangat saja sih sebenarnya. Teman-teman itu punya semangat untuk jalan, setidaknya mereka juga nangkap itu semangat itu, sehingga ada ter-share juga ya. Iya, jadi aura-aura positif ini sama-sama kita bangun kira-kira gitu. Share aura positif. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, saya mau kembali menyapa juga Pak Sekjen. Kak Rendy, gimana nih setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak? Waduh, kedua belah pihak berat juga ya bahasanya. Dari penasehat dan juga mungkin langsung ketua panitia. Anda sebagai sekjen ya, sekretaris jenderal, pasti kalau di JKOC sendiri memiliki banyak divisi juga ya mungkin ya Kak. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu divisinya apa aja sebelum mungkinan melaju ke pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi kami sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan dari ketua kami bahwa ketua kami itu sangat mengapresiasi ketua pelaksana dan teman-teman peserta JKO Selabes atas terselenggaranya kegiatan ini, karena ini merupakan kegiatan pertama JKO Selabes selama berdiri 8 tahun ini melakukan touring luar provinsi empat provinsi ya. Ini baru pertama kali loh selama JKO Selabes berdiri di 8 tahun ini. Makassar, Lombok, Denpasar, kemudian Surabaya. Ini sangat luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong. Keren, semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Oke, jadi gimana Kak untuk mungkin divisinya apa aja? Kita ini ada 6. Yang pertama itu divisi touring, di mana divisi itu diketuai oleh Om Iwan Wahyu ya, kalau Om Iwan Wahyu sebagai salah satu member dari JKO Selabes. Kemudian di divisi hukum ya ada Om Safruddin Nawawi. Kemudian di divisi humas ada Om Teddy sendiri yang jadi ketua panitia juga. Koordinator. Kemudian divisi usaha dan dana, ada divisi rescue yang ini baru. Berarti ini baru dibentuk? Enggak, bukan. Divisi ini baru. Divisinya yang baru. Kami tambahkan fungsinya ini untuk bagaimana caranya JKO Selabes ini berkontribusi apabila terjadi hal-hal yang di luar jangkauan musibah, misalnya salah satu contoh itu divisi rescue yang langsung turun membantu kepada masyarakat kegiatan yang sosial. Berinteraksi dengan masyarakat di tempat terjadinya musibah. Mungkin itu ya 6 divisi yang sementara ini kami di JKO Selabes. Dan berperan aktif ya Pak Rendy untuk semua aktif. Koordinator kami ini sudah semua sangat aktif. Oke, semoga para member itu masuk ke dalam divisi-divisi itu. Jadi tidak ada satu member pun yang tidak masuk di dalam satu divisi. Space di dalam divisi itu. Jadi semuanya ikut jadi member dalam divisi. Jadi kalau Kinan bilang ya, sekalipun mungkin teman-teman di JKOC ini berbeda latar belakang, terus juga berbeda pekerjaan pastinya ya. Tapi ketika kembali ke JKOC itu tetap jadi
family, kayak time family. Mungkin bedanya itu ya. Kita mengambil peran masing-masing. Peran masing-masing. Wow, baik Kak, kita tahan dulu karena kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam juga selain daripada persiapan teman-teman ke Mandalika dan Bali juga. Nanti kita akan tanya juga nih, kenapa sih mereka tertarik untuk terjun dan cinta di dunia otomotif, khususnya di mobil Jeep. Ya, jangan kemana-mana, Kinan akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Aduh, kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi itu tadi adalah penayangan salah satu kegiatan tour ke Toraja bersama teman-teman JKOC di periode sebelumnya ya, di tour sebelumnya. Oke, baik. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita. Tadi sudah sangat seru sekali bersama penasehat, ketua panitia, bahkan bersama Pak Sekjen. Tadi kita sudah membahas banyak hal. Nah, untuk itu saya mau menyapa dulu yang pertama ini langsung ke ketua panitia ya. Kita selesaikan dulu nih sebenarnya untuk persiapan Mandalika Bali ini. Nah, Kak, biasanya tahapan pelaksanaannya nanti untuk di sana nanti ada apa aja, Pak? Untuk kegiatan tur JKOC Mandalika kita nantinya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita di hari pertama itu tujuan ke Lombok, di Pulau Lombok. Ada beberapa kegiatan, salah satunya event internasional yang akan kami ikuti bersama dengan para peserta MotoGP Mandalika. Kemudian di hari ketiga itu kami akan berkunjung ke Pulau Bali. Di Pulau Bali nanti ada beberapa kegiatan, itu diantaranya kita ada water sport, itu arung jeram bersama dengan para peserta, kemudian kunjungan ke beberapa destinasi wisata, serta ada kegiatan gala dinner atau itu adalah salah satu puncak kegiatan kami dalam pelaksanaan touring nantinya adalah gala dinner. Tentunya di situ akan kita saling sharing bersama dengan teman-teman, termasuk memberikan informasi mengenai kesan-kesan selama perjalanan touring kita nantinya. Salah satu acara farewell nantinya yang akan kita. Berarti ada farewell juga ya? Betul. Kemudian setelah itu di hari ke-6 kita akan menuju ke Gunung Bromo. Gunung Bromo itu di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Jadi satu malam kita akan berada di puncak Gunung Bromo, dan hari terakhir kita menuju ke kota Surabaya sebagai tempat tujuan atau finish dari kegiatan kita sebelum kembali ke Makassar, seperti itu. Keren. Ya. Aduh, saya rasanya kayak harusnya diceritakan itu dari Lombok ke Bali itu kendaraannya di mana posisinya? Dia naik kendaraan. Ya, boleh juga, boleh. Penyeberangan. Ya. Jadi kalau untuk perjalanan kita itu untuk perjalanan darat kurang lebih 650 km ya. Kita akan melalui on the road dari kendaraan peserta, dan ada beberapa pelabuhan yang akan kita lewati. Tentunya menggunakan kapal feri. Salah satunya itu yang pertama itu pengiriman kendaraan dari Makassar ke Surabaya dan Lombok. Kemudian pada saat pelaksanaan touring kita akan melalui pelabuhan di Lombok, itu Pelabuhan Lembar. Kita akan menyeberang ke Pelabuhan Padang Bayi di Bali. Hari ke-6 kita pun akan melalui pelabuhan juga, Pelabuhan Gilimanuk, itu dari Pulau Bali menuju ke Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk menyeberang ke Ketapang, Banyuwangi. Jadi kayaknya ini lebih banyak menyeberangi pelabuhan ya, Pak Yudi. Jadi selain perjalanan darat, kita perjalanan laut juga. Jadi hobinya ini kemana-mana ya, Pak? Betul. Jadi ada 4 pulau yang kami akan mulai dari Sulawesi, kemudian ke Pulau Jawa, Pulau Lombok, Pulau Bali. Keren. Tapi semoga selalu harus sehat-sehat juga ya dalam ini jaga kesehatan. Dan pastinya juga mungkin ini pesan buat teman-teman adalah protokol kesehatan yang pastinya di sana harus tetap dijaga. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih sih sebenarnya buat brand partner, beberapa brand partner yang juga mensupport kami dalam kegiatan ini. Di antaranya beberapa instansi-instansi BUMN, kemudian juga dari beberapa corporate swasta yang ikut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Ya, semoga dengan terlaksananya event kita ini yang memberikan dampak positif buat kita bersama, terutama juga buat sponsor kita. Amin. Ini kayaknya udah rasa-rasa closing statement ya dari ketua panitia, kayak besok udah pergi aja. Nah, tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita, Kinan punya pertanyaan pribadi yang spesial, boleh nggak dipertanyakan? Yang penting dicoba. Dicoba. Aduh, penasihat udah bilang dicoba. Nggak kok, nggak susah kayak ujian nasional Pak Sekjen. Ini mudah kok. Nah, baik, ini mungkin Kinan
mulai dari Pak Yudi aja dulu deh sebagai penasehat ya. Biasanya kalau penasehat tuh enak juga nasihatnya ya. Pak Yudi, apa sih yang membuat Pak Yudi mungkin tertarik untuk terjun di dunia otomotif dan memilih bahkan yang dijadikan untuk sebagai wadah adalah JKOC ini? Bahkan sekarang jadi penasehat nih. Pak? Sebenarnya otomotif itu bagi saya hobi. Yang pertama, kemudian juga otomotif sebelumnya juga saya sangat aktif di motorsport juga pernah, tapi jadi kurator lah, bukan jadi pembalap. Kemudian berjalan itu saya coba tinggalkan, tapi balik lagi memang terdorong ke situ. Terus pada suatu ketika kenal dengan Jeep, saya harus terlibat dalam bisnis Jeep pada waktu itu. Karena memang saya harus melit dealernya. Dalam perjalanannya keasikan ini dengan Jeep mulai muncul, sehingga diskusi sama teman-teman pemilik Jeep pada waktu itu ternyata mereka juga ada kesamaan, bahwa gimana ya kalau kita bentuk satu tempat ngumpul, tempat main yang sama-sama gitu. Jadi berawal dari situ kita coba bentuk, berjalan ternyata makin asik gitu. Nah, karena memang teman-teman yang disampaikan tadi profesinya ada yang sama. Betul. Ada yang sama tapi mungkin size-nya beda gitu. Ada profesional di bidang jasa, ada juga bisnis, ada juga dan lain-lain. Tapi yang saya perhatikan semua ini bisnismen, tapi sempat saja main di organisasi ini. Jadi juga gimana ya? Teman-teman juga apalagi karakternya itu ya lebih profesional lah menurut saya, sehingga asik aja. Jadi bahan diskusi kita itu lebih terarah, kemudian kegiatan kita juga itu lebih bermanfaat. Kemudian paling saya dapatkan di JKOC itu bahwa ya benar, time is life, time is money, time is more important. Jadi waktu itu sangat berharga, dan teman-teman ketika ngumpul di JKOC itu investasi waktu sesungguhnya menurut saya, sehingga banyak hal yang saya pelajari di situ. Di samping juga saya senang ya, akhirnya jalan lah sampai sekarang dengan Om Randi, Om Teddy gitu ya. Oke, berarti abis ini Kinan masuk ke Jeep boleh ya? Boleh. Investasi waktu, aduh seru banget nih katanya Pak Yudi, adalah time is money. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Saya mau berpindah nih ke Pak Sekjen. Nah, apa sih Pak Randy yang membuat Anda tertarik di dunia otomotif dan memilih JKOC bahkan sekarang menjadi Sekjen? Jadi kalau berbicara tentang otomotif, saya itu mulai dari bangku sekolah memang udah senang dengan yang namanya. Tapi nggak balapan liar kan? Iya enggak. Kemudian tahun 2013 setelah bergabung dengan JK Owners Labs, itu banyak dampak-dampak positif yang kami dapat bersama dengan bergabungnya kami di komunitas ini. Jadi yang saya lihat memang silaturahmi, kekeluargaan itu sangat terasa setelah kami ini berada di komunitas ini. Harusnya kita putar lagu galau dulu ya. Kayak bawaannya agak sedih. Iya. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, bahwa dari awal memang saya senang dengan otomotif ini. Jadi selain di rumah sebagai keluarga pertama, keluarga kedua adalah JKOC? Iya. Bahkan sekarang ini kebanyakan waktu saya itu di otomotif. Bahkan pekerjaan utama sendiri pun waktunya begitu sedikit dibanding otomotif. Iya, jadi banyak ke otomotif ini. Tapi senang ya? Iya, memang begitulah, karena memang sudah dijiwai ini komunitas. Iya. Dan yang tadi Mbak Kinan tanyakan bahwa untuk bergabung di JK Owners Labs ini sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, ini boleh di-share dulu sebelum kita akhiri. Gampangnya itu ya cukup untuk memiliki Jeep Wrangler. Ya, yang susahnya itu budgetnya. Makanya budgetnya ini, karena ini kan unit yang
ya kelas ya high atas class juga, ya juga. betul. Jadi saya bilang gampang-gampang susah lah, seperti itu. Mungkin gampangnya kalau udah punya sisa masuk aja. Ya, sisa registrasi, ya. Yang susahnya budgetnya ini. Beli bahannya dulu sebagai syarat utama nih Iya. Pak Yudi. Kecuali ada sponsorship boleh. Oke, baik, terima kasih Pak Refli. Nah, untuk Pak Ketupat nih, ketua panitia kita. Pak Teddy, apa sih yang membuat Anda tertarik terjun di dunia otomotif, bertemu orang-orang ini, tapi nggak bosan ya? Nggak bosan. Oke, apa Pak sampai memilih JKOC? Jadi saya memang dari kecil sih sebenarnya sangat senang dengan otomotif. Jadi di antara beberapa unit kendaraan yang saya miliki, saya terus terang cuma memiliki satu komunitas yang saya gemari. Jadi sampai saat ini cuman JKOC. Kenapa saya memilih itu ya, disitulah saya ketemu dengan orang-orang yang memang karakter saya kurang lebih sama dengan mereka. Jadi saya menilai bahwa kendaraan ini memang satu unit yang menunjukkan karakter pemiliknya. Mobil Jeep itu ada tagline-nya I can go anywhere, jadi kita bisa kemana saja dengan mobil ini, mau ke hutan, ke pegunungan, on the road pun bisa. Jadi mobil impian lah sebenarnya, kalau kita masih kecil dulu ini jadi mobil impian, salah satunya kendaraan impian. Jadi di situ saya bisa ketemu dengan orang-orang yang saya bilang sesuai dengan karakter, sama dengan karakter kami. Kemudian jiwa kami juga sama dalam hal kegiatan sosial. Setiap event yang kita lakukan itu selalu ada kegiatan sosial di dalamnya. Dan rata-rata kami pun member itu di dalam otomotif ini adalah sebagian besar pengusaha, ya. Jadi ya tentunya harapan saya juga teman-teman itu punya pola pikir yang sama, sehingga ya kita bisa tetap ada di dalam satu komunitas yang sama seperti itu. Jadi cukup menarik sih JKOC buat saya. I can go anywhere dengan kendaraan ini. Gitu. I can go anywhere tanpa teman-teman JKOC juga ya. Iya. Saya tambahkan sedikit Mbak Kinan bahwa di komunitas kita juga ini ada beberapa teman yang itu berkolaborasi. Menanam saham untuk membuat suatu usaha. Ada beberapa, jadi seperti itu. Jadi memang dampak-dampak positif itu sangat terasa. Karena berada dalam organisasi ketemu. Iya, akhirnya usaha ini kita coba bikin sama-sama, kita coba kerjasama. Seperti itu Mbak Kinan. Aduh dong, kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman dari JKOC. Mungkin ini yang terakhir yang menjadi closing statement kita juga. Tapi harapan saya sebelum itu semoga kegiatan tour di Mandalika Bali 4 pulau ini bisa berjalan lancar. Dan semua teman-teman di JKOC sehat-sehat semua, pulang juga tanpa kekurangan satu seperti yang dikatakan Pak Ketupat. Dan bisa juga menjadi, kalau Kinan bilang, menjadi salah satu organisasi yang menjadi panutan ya untuk banyak orang. Karena tetap memenuhi protokol kesehatan, tapi juga membantu memulihkan ekonomi dengan mengenalkan destinasi yang ada di Indonesia. Keren itu. Yang terakhir, harapan teman-teman mungkin untuk Tur Mandalika Bali ini, mungkin saya mulai langsung dari Ketua Panitia, silahkan. Oh iya, jadi harapan kami dengan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya aturan-aturan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan itu kami sudah persiapkan dengan baik, dan harapan saya bahwa perjalanan ini berjalan lancar. Kami bersama dengan seluruh peserta mulai start dan kembali ke Makassar itu dalam keadaan baik semuanya, sehingga perjalanan ini dapat memberikan kesan yang baik buat seluruh peserta, kesan positif, memberikan dampak positif dalam seluruh segmen ataupun kegiatan usaha, memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar dari tujuan-tujuan kota-kota yang kita tuju nantinya dalam pelaksanaan event ini. Jadi itu saja harapan saya. Sukses buat Tribun. Terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada kami untuk share mengenai kegiatan JKOC ini. Semoga sukses juga. Sukses, Kak. terima kasih. Tapi dari tadi Kinan panggilnya Kak, Pak. Tapi sebenarnya kalau di JKOC punya panggilan nggak sih? Ada.
Om. Astaga, kenapa dari tadi aku nggak panggil Om ya? Iya, tapi bukan Om-om loh. Oh iya, siap-siap Pak Sekjen. Iya. Oke, baik. Padahal ini udah akhir sesi ya, sayang Iya. banget. Kalau gitu kita panggil Om deh, spesial buat Pak Iya. Sekjen. Pak, jangan Om Sekjen. Iya. Om Randy, apa harapannya untuk tur Mandalika Bali yang nanti akan diadakan? Ya, Silakan. jadi saya menambahkan aja dari Ya, silakan, boleh. statement dari Ketua Panitia tadi, bahwa selama kita touring tetap jaga kebersamaan, tetap jaga kekompakan, dan tetap jaga kerja sama tim. Karena JK Honor Celebes dahsyat luar biasa. Mantap. Mantap. Dahsyat luar Luar biasa, biasa. mantap. Yang terakhir, Om kita yang paling, aduh mantep ini. Om penasehat, Om Yudi, harapannya mungkin ya lebih kepada gimana nanti harapannya untuk tur Mandalika, dan mungkin harapan Anda spesial untuk JKOC karena Anda penasehat nih ya. Ya. Oke, silakan Pak. Baik, makasih. Harapan besar saya bahwa teman-teman member itu menemukan happy yang baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka berangkatnya sama-sama dengan anggota keluarga, mendapatkan happy yang lebih besar. Jadi baru dan besar. Kemudian yang ketiga, betul bahwa harapan kita JKOC itu selalu dan makin memberi dampak sosial buat orang lain, dampak-dampak yang lebih baik, terutama di lokasi destinasi yang kita tuju. Mandalika, kemudian Bali, kemudian Bromo. Kita tahu bahwa nafas saudara-saudara di sana itu adalah perputaran daripada aktivitas pariwisata. Harapan besar saya teman-teman banyak jajan lah, banyak beli oleh-oleh gitu. Buat keluarga ya. Iya, sehingga bisa membantu lah kira-kira begitu ya. Itu sih harapan besar saya. Dan paling terakhir bahwa semoga dukungan seluruh pihak bisa mendapatkan manfaat positif dari perjalanan tur kali ini, dan insya Allah Indonesia akan membaca perjalanan ini melalui berbagai sumber. Itu aja, makasih. Oke, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Kalau kata Om Sekjen. Baik, terima kasih Om Yudi, terima kasih juga Terima kasih. untuk Terima kasih. Pak Ketupat, buat Om Teddy dan buat Om Randy. Aduh, ini kenyamanan panggil Om ya, tapi sayangnya udah kita di seksi akhir. Semoga kegiatan JKOC teman-teman untuk on tour di Mandalika Bali dan 4 pulau bisa berjalan lancar. Amin. Sukses Amin. juga semua karirnya, dan Amin. mungkin ini pesan Kinan khusus ya, bisa membuka lapangan kerja yang luas untuk banyak orang. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah ya, udah Ya. insya Allah itu kalau Pak Sekjen. Baik, terus berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan ngopi kita, bincang, aduh saya sampai ini, bincang otomotif kita tentu saja dalam ngobrol pada sore hari ini, udah mau menjelang maghrib juga. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman JKOC, dan nantinya semoga turnya juga bisa berjalan lancar. Hari ini kita sudah kedatangan penasehat, ada Om Yudi, ada Om Teddy selaku Ketua Panitia, dan ada Om Sekjen, ada Om Randy yang sudah menemani 30 menit kita dalam berbincang di Ngobrol Otomotif. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang selalu menarik. Bersama saya Kinan Aulia, saya mewakili kru dan narasumber yang hari ini live di studio Tribun Timur mengucapkan pamit dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya Yeay.